Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pasti kalian pengen tahu kan sejarah tentang DITII. Di sini kami bakal ngejelasin tentang sejarah DITII. Nah, sebelum kita lanjut, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih? Saya Ari Nur Hamdani sebagai Master of Ceremony. Dan teman-teman saya, Furaida, akan membahas latar belakang. Lalu ada Mutia akan membahas tokoh-tokoh. Lalu ada Rere akan membahas awal mula pemberontakan. Lalu ada Singgih akan membahas respon pemerintah. Lalu ada si Almer akan membahas akhir pemberontakan. Nah, di sini juga ada tim editor nih teman-teman. Tim editornya ada Kalista, Cindy, Johanna, Monica, dan Zahratun. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke video pembahasannya. Pemberontakan DITII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seorang Kartosuwiryo terhadap hasil dari perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Indonesia semakin menyempit. Dampak dari perjanjian ini membuat Indonesia terpaksa harus menarik mundur pasukan militernya sesuai dengan garis Van Hook yang dibahas di perjanjian tersebut. Akan tetapi, sebagian dari pasukan militer di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo, mereka malah menolak untuk mundur dan mereka lebih memilih untuk melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII dan tidak mengakui Republik Indonesia serta Pancasila. Tujuan utama dari DITII ini adalah membentuk negara Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini dilakukan Kartosuwiryo karena merasa bahwa hukum yang ditetapkan Indonesia saat itu adalah hukum Belanda atau biasa mereka sebut dengan istilah hukum barat. Nah, hukum barat tersebut mereka anggap bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itulah Kartosuwiryo dan pengikutnya lebih memilih untuk mendirikan negara Islam sendiri. Ideologi yang diusul oleh Kartosuwiryo ini juga agak berbeda dengan Pancasila. Kalau dalam Pancasila kan bisa kita menghargai dan mengakui beberapa agama yang diakui oleh penduduk Islam. Nah, tapi dalam ideologi Kartosuwiryo ia hanya mengakui dan menerapkan hukum Islam saja. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ideologi Islam yang diusung oleh Kartosuwiryo kemudian menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di negara Indonesia, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITII di Jawa Barat diprakarsai oleh Kartosuwiryo sebagai tokoh yang cukup disegani pada saat pemerintahan Jepang. Kartosuwiryo ini merupakan anggota Matsumi. Bahkan ia terpilih jadi komisaris Jawa Barat. Nah, di kehidupannya ini, Kartosuwiryo memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, Kartosuwiryo membangun pesantren di Garut. Selain untuk menimba ilmu, pesantren ini pun menjadi tempat latihan kemiliteran bagi Hizbullah dan Sabilillah. Pengaruhnya, Kartosuwiryo dapat mengumpulkan banyak pengikut sehingga dapat dijadikan pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Dengan demikian, kedudukan Kartosuwiryo itu menjadi semakin kuat. Nah, teman-teman, awal mula dari pertempuran DITII ini ketika pasukan Siliwangi ingin hijrah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.
Nah, disitulah terjadi kontak pertama kali antara TNI dengan pasukan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dalam pertempuran tersebut, DITII dibantu oleh pasukan Belanda karena Belanda memang menginginkan Indonesia terpecah belah. Sehingga pada pertempuran antara TNI dengan pasukan DITII ini menjadi semakin sengit. Hadirnya pasukan DITII di Jawa Barat membuat penderitaan bagi penduduk Jawa Barat karena penduduk seringkali mendapatkan teror dari para pemberontak ini. Tidak hanya memberikan teror, pasukan DITII juga menjarah harta benda milik warga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Respon pemerintah itu mengadakan taktik pagar betis, operasi yang dilakukan oleh TNI yang bekerja sama dengan rakyat setempat untuk menumpas pemberontak. Operasi ini dilakukan dengan tenaga rakyat yang berjumlah ratusan ribu orang untuk mengepung tempat persembunyian pemberontak. Militer tidak bisa membedakan pemberontak dengan rakyat yang anti pemberontak. Peran rakyat adalah memberikan info kepada militer siapa saja yang terlibat dalam pemberontak. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak DITII. Pada akhirnya, tertangkapnya Kartosuwiryo menjadi pukulan telak bagi gerakan DITII di Jawa Barat. Tanpa pemimpin utamanya, sudah jelas kekuatan sisa-sisa pasukan DITII semakin melemah dan tercerai-berai. Kartosuwiryo ditangkap pada tanggal 4 September 1962 dan langsung diadili oleh Mahkamah Angkatan Darat Luar Biasa atau Mahadarlub dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Kartosuwiryo dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962 di Pulau Ubi atau lebih tepatnya di Kepulauan Seribu. Peristiwa ini menandai berakhirnya pemberontakan DITII yang berlangsung kurang lebih 13 tahun di Jawa Barat. Terima kasih.